Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Azizah dari Program Sarjana Kebidanan dan Profesi Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, saya di sini akan membahas tentang hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu disabilitas. Pernahkah Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas karena mereka masih menjadi masyarakat yang termarginalkan di Indonesia. Tidak memiliki keleluasaan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pun tidak mudah untuk memahami lebih lanjut mengenai disabilitas. Mari kita pelajari konsep penyandang disabilitas. Disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia, tidak hanya laki-laki, perempuan, tinggi, pendek, hitam, putih, orang tua, anak, tetapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun dalam ruang lingkup suatu negara. Penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat. Bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dialami seseorang adalah karena kondisi fisiknya. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah sosial. Sedangkan dalam istilah disabilitas tidak ada kendala dengan kondisi fisik seseorang, karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Hak penyandang disabilitas diatur secara khusus dalam pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas demi perlindungan dan pemenuhannya sesuai dengan kekhususan atas kondisi dan kebutuhan yang dimiliki. Inilah hak-hak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, hak pemenuhan kebutuhan khusus, hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial, dan pengembangan individu dan hak mendapatkan pendampingan sosial. Sedangkan dalam konsep disabilitas, penyelesaian dilakukan dalam segala aspek kehidupan manusia dan pelaksanaannya masuk dalam komponen utama karena tidak membedakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Misalnya, dalam pembangunan di bidang transportasi armada angkutan umum harus memiliki desain yang ramah terhadap disabilitas seperti memiliki bidang landai untuk akses masuk dan keluar dan memiliki sistem pengumuman yang berbentuk audio, visual, dan faktual. Dalam sektor pendidikan, penyelenggaraan pendidikan karena tidak tersedianya fasilitas belajar sehingga langsung dialihkan kepada sekolah luar biasa atau SLB. Alhasil pemahaman terhadap SLB menjelma menjadi sekolah khusus penyandang cacat. Semakin lama dengan hanya melihat kepada kondisi fisik seseorang, apakah dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tuli, penggunaan kursi roda, atau tunanetra, mereka langsung diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di SLB. Sedangkan dalam cara pandang disabilitas semua siswa diperlakukan sama, sehingga memenuhi masyarakat kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional, maka akan diarahkan pada sekolah umum formal. Adapun kendala fasilitas seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhnya hak atas pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas, yaitu dengan bersekolah di sekolahan umum, maka akan ada interaksi antara siswa penyandang disabilitas dan non-disabilitas
Dari interaksi itu akan timbullah rasa memahami akan keunikan masing-masing siswa, dan hal itu sangat baik untuk mengajarkan toleransi dalam berinteraksi sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, setelah memahami konsep disabilitas, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan istilah cacat dalam menyebut penyandang disabilitas. Dengan begitu, setidaknya menghindarkan penggunaan istilah negatif untuk menyebut sekelompok masyarakat tertentu. Kedua, mari periksa bersama apakah fasilitas dan pelayanan umum di sekitar umum sudah ramah untuk penyandang disabilitas. Apakah sudah ada bidang lantai atau lift sebagai alternatif penggunaan tangga? Apakah pusat informasi atau pengumuman sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang aksesibel seperti bentuk audio, visual, dan faktual? Dan apakah para pemberi layanan umum sudah memahami konsep disabilitas dan tahu cara menghadapi penyandang disabilitas? Apabila belum, marilah masukkan atau bahkan tuntutan kepada pihak terbaik untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir yaitu berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya, mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia dan ucapan orang gila, atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif untuk menyebutkan seseorang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Kita harus mulai hentikan dari diri kita sendiri dan mengkritisi, bahkan melaporkan kepada kepolisian apabila ada yang melakukan penghinaan terhadap penyandang disabilitas. 3 hal itu dapat kita lakukan mulai dari sekarang dan mulai dari kita sendiri. Mari kita upayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam kampanye disabilitas bergerak demi mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.